Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Saban Digital. Salam berkreasi. Nih salamnya. Oke, jadi hari ini pagi ini lagi nggak ada orderan dan akhirnya gue punya waktu untuk mencoba tinta. Nah sekarang ini gue lagi nguras tinta yang lama. Dikurasnya semi kuras ini ya. Jadi gue hanya mengosongkan dari damper, selang, dan tabung tinta bagian luar aja. Jadi ini nggak gue cuci ya. Gue pengen membuktikan kalau misalkan si tinta yang punya brand gue sendiri, gue belum tahu itu namanya nanti tintanya apa, ada kepikiran namanya kreasi aja biar nggak ribet gitu ya. Itu bisa digunakan atau bisa langsung dipakai tanpa harus menguras full keseluruhan sistem apa namanya jalur tinta ini gitu. Jadi ketika suatu saat nanti misalkan teman-teman tertarik untuk menggunakan tinta yang dengan brand kreasi atau apapun nanti namanya, kalian nggak perlu repot untuk ngebongkar keseluruhan sistem printer DTF kalian, mencucinya, mengeringkannya segala macam. Jadi cukup hanya disedot seperti ini aja, disedot-sedot. Nah sedikit tips aja nih pada saat kita menyedot seperti ini, kalau kira-kira kelihatannya wah udah habis nih, udah tinggal udara aja, kita miringkan bagian si tabung tinta bagian luarnya, kita miringkan sekitar 45 derajat, kemudian ditahan pakai apapun boleh, entah pakai kardus atau apa. Gue ini tahannya pakai kaki ya, karena biar tintanya turun ke bawah, baru nanti kita sedot lagi harusnya keluar lagi si tintanya. Nah tuh kan masih banyak ternyata di dalam. Kita sedot dulu. Ini namanya menguras sebagiannya, enggak sebagian sih, ini dengan cara seperti ini itu hampir terkuras sekitar mungkin 85-90% tinta yang ada di dalam sistem jalur tinta ini. Kalau misalkan pengen full dikuras yang benar-benar bersih, itu harus dibongkar dulu semuanya, dibersihkan dulu bagian tabung tinta bagian luar, selang-selangnya apa segala macam gitu ya. Nah kenapa gue melakukannya seperti ini dengan cara seperti ini, gue pengen membuktikan ke teman-teman sekali lagi agar nanti suatu saat ketika teman-teman mau cobain tinta dari yang gue jual, kalian gak perlu repot buat ngebongkar semua sistemnya, tapi cukup seperti ini aja itu juga bisa. Nanti kita akan buktikan langsung aja ya dengan hasilnya. Oke, ini udah selesai dikuras semua, di semi kuras semuanya. Ini yang hitam, ini yang kuning, ini yang merah, ini yang biru. Jadi ini semi kuras ya, bukan dikuras full ya. Jadi kita akan buktikan apakah setelah diganti tinta dengan mereknya yang gua punya, entah apa ini tuh mereknya, apakah akan bagus hasilnya. Kita ikutin aja. Ini juga udah kosong semuanya di sini ya. Oke, ini sekalian gue mau bersihin ini aja kali ini, nanti dibersih-bersihin sedikit-sedikit mumpung masih dibuka gini ya. Let's go. Oke, ini tintanya. Jadi yang di belakang itu adalah tinta yang tadi habis gue sedot dari printer, dan ini adalah tinta baru yang masih gue kemas. Ini pakai botol-botol bekas ya, makanya pada apa namanya masih ada bekas-bekas tinta-tinta gitu, belum rapi karena gue belinya literan kan, beli literan, nanti gue kemasin 100 ml dan mungkin 200 ml ya, kita lihat aja nanti kayak gimana. Dan yang depan ini sekali lagi ini adalah tinta yang bakal gue kasih brand nanti, brand gue sendiri, entah apa namanya. Oke, kita langsung isi aja ke printer DTF Jaka. Oke, untuk tabung tinta bagian luarnya udah keisi semuanya. Sekarang kita akan sedot damper satu persatu agar si tintanya naik ya ke atas damper atau ke bagian damper. Kita langsung aja. Oke, udah selesai terisi dampernya semuanya. Sekarang kita akan menyusun posisi dampernya. Nah, biasanya normalnya itu urutan pemasangan damper di rumah Brandhead itu adalah YK, WW, MC. Kuning, hitam, putih, putih,
magenta atau pink atau merah lah ya, biru di sininya. Nah tapi karena ini gue sedang bereksperimen, jadi gue agak berubah sedikit urutannya, yaitu yang pertama adalah warna putih di ujung kanan dan kiri. Sekali lagi ini gue lagi bereksperimen ya, kalau misalkan diperlukan boleh ditiru, tapi kalau misalkan tidak diperlukan tidak perlu ditiru. Kemudian CMYK dari kanan, CMYK dulu, K Y M C. Nah, jadi urutannya adalah paling ujung kanan white, paling ujung kiri white, kemudian berurutan dari kanan ke kiri CMYK gitu ya. Selangnya jangan sampai ada yang lipat. Oke, udah terpasang semuanya. Sekarang kita akan head cleaning dan nozzle check, kemudian kita coba tes cetak ya hasilnya seperti apa. Oke, by the way tadi habis di cleaning dan ini nozzle check hasilnya udah bagus. Gue lupa ngasih tahu nozzle checknya, tapi nggak apa-apa ya, kita langsung coba print aja untuk desainnya seperti ini. Nah, ini menggunakan ICC profil yang khusus untuk tinta ini juga udah gue pasang di sini. ICC profilnya All In Kreasi ID. Oke, ini hasilnya. Ini yang aslinya, ini yang hasil cetaknya. Oke, ini udah mantep sih. Warnanya nggak lari kemana-mana, udah sesuai dengan yang ada di layar. Kalau menurut penglihatan gue sih seperti itu. Oke, mantap. Mantap. Sip, berhasil ya. Nah sekarang kita akan coba bikin sablon baju renang bocah nih dari kemarin. Bukan dari kemarin sih, udah lama banget dia pengen disablonin katanya baju renangnya biar nggak polos. Dikasih gambar beginian nih sama ini, nggak tahu namanya siapa itu karakternya. Kayaknya lagi dicetak untuk yang baju berenang bocil. ICC profilnya berbeda, tapi ink limitnya itu sama 40-80. Bahkan gue yang sebelumnya tuh suka pakai putihnya 90, tapi ini putihnya 80. Itu tebel banget asli. Lebih tebal, lebih pekat. Bener, ini lebih pekat kalau penglihatan gue ya. Oke, ini hasil cetaknya. Ini pakai settingan resolusinya 720. Segini pakai 720 udah cukup ini. Putihnya segini udah cukup. Apalagi pakai 1440 ya, bakal lebih putih lagi. Tapi untuk kebutuhan cetak hari ini yang di baju renang bocil itu cukup kok. Ini juga itemnya bagus ya, mantap nih. Warnanya vivid, kontras. Di kamera sih lebih gelap, sebenarnya nggak segelap ini. Maksudnya kontras lah gitu. Sip. Mantap lah, kita akan coba tepungin, kita kasih powder, kemudian kita oven dan kita press ya. Kita lihat hasilnya nanti gimana. Oke, ini udah ditepungin, bisa dilihat untuk proses penepungan ininya juga dia menempel dengan sempurna dan rata di atas tinta putihnya ya. Tidak ada yang menempel sebagian atau ngelupas sebagian. Setelah ini kita akan oven pakai oven yang kecil aja yang atas itu, karena ini juga kecil banget, hanya seukuran telapak tangan ya. Ini udah selesai di oven juga ya. Jadi buat yang belum tahu aja, kalau hasil pengovenan yang bagus itu rata semuanya licinnya ya, bisa dilihat. Nah ini namanya mateng. Kalau misalkan masih ada yang dalam bentuk serbuk kayak gitu, nah itu berarti belum mateng. Nah itu nanti kalau misalkan belum matang kayak gitu, pada saat proses pengepresan tintanya ketinggalan di atas spek film ini atau gampang rusak pada saat udah nempel di kaos gitu ya, itu bakal gampang rusak. Oke ya, ini udah oke, tinggal kita press aja. Oke, karena ini desainnya kecil, jadi gue akan ngepressnya menggunakan mesin press digital, mesin press topi ini ya. Terus biar dia nggak gerak, karena ini bahan bajunya agak licin. Kalau baju renang gue pakai kayak semacam tape gini, adjustment tape. Ini bisa didapetin di web kreasi.id juga, harganya cuma 25.000 aja. 25.000, panjangnya 33 meter ya. Ini meskipun kelihatannya sedikit, tapi ini panjang banget 33 meter karena ini tipis banget. Tapi meskipun tipis seperti ini kecil-kecil cabai rawit ya, tipis-tipis cabai rawit ini. Ini bisa dipakai berkali-kali sampai daya rekatnya habis atau sampai ini benar-benar hancur gitu. Dan ini tahan panas sampai suhu 300 sampai 400 derajat Celcius. Jadi ini tipis-tipis cabai rawit ya. Mungkin kalian nggak percaya, segini kok 33 meter. Kalau kalian lihat langsung setipis apa per ininya, tipis tapi kuat ya, thick ini. Kalian pasti bakal langsung, oh pantas aja, segitu 33 meter sih masuk akal.
Oke, kita akan tunggu dulu suhunya 120. Jadi ini udah gua kasih si adjustment tabnya kanan dan kiri, atas dan bawah. Jadi dia diem, stay, tidak akan bergerak. Nah, ini ada sleting besi gitu, kita taruh di pinggir aja biar nggak kena press ya. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Karena ini baju renangnya bocah nih. Oke, 15 detik ya. Oke, 15 detik udah bunyi. Oke, kita tunggu dingin dulu ya. Kita bantu pakai kipas. Di sini gua ada kipas untuk ngedinginin ini, mungkin bisa aman ya. Yang penting lihat bahan kainnya aja. Kalau kira-kira bahan kainnya ini, kalau kalian setrika di rumah pakai setrikaan biasa itu tahan, nah ya udah press aja pakai suhu normal. Nah, untuk waktunya itu relatif ya, tergantung mesin pressnya. Ada yang cuma 10 detik, ada yang sama 15 detik juga. Itu dicoba-coba aja, nanti ketemu sendiri kok. Kita balik lagi ke proses produksi ini. Ini udah gua lepas si adjustment tabnya seperti ini. Ini masih lengket banget tuh ya, tuh lengket banget ini, masih bisa dipakai berkali-kali. Kita buka dulu bagian atas dan bawahnya, kemudian kita lepas si pet filmnya. Mantap, sip. Wih, cakep, warnanya cakep, kelihatan nggak? Kalau dideketin lagi soalnya ngeblur. Oke, kita press lagi sekali lagi, sama suhunya di 120 untuk mesin press kecil seperti ini. Tapi kalau untuk mesin press yang gede itu biasa 165. Waktunya sama 15 detik juga. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Tara. Oke, jadi udah selesai. Tadi gue menggunakan tinta yang insya Allah doain nanti bakal gue launching. Oke, hasilnya bagus, tapi gue masih tetap harus coba lagi di beberapa kondisi ya. Tidak hanya dengan satu kali percobaan dan langsung di launching, enggak. Gue tetap akan pakai untuk produksi. Dan doain aja, mudah-mudahan bismillah ini berjalan dengan lancar. Jadi bertahap ya. Awalnya tuh gue udah punya head cleaner sebenarnya, head cleaner dengan nama Kreasi. Nah, untuk tinta ini gue belum tahu namanya apa. Terus nanti juga mudah-mudahan bisa juga untuk bikin pet film, pengadaan pet film maksudnya, dan juga powder gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar lah pokoknya. Terus untuk masalah harga juga gue belum tahu. Yang jelas masuk akal, relate sama keadaan kita semua sekarang gitu ya. Pokoknya masuk akal lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, dan juga nggak pengen terlalu lebay dalam artian ngerusak pasaran gitu ya. Mahalnya mahal kebangetan, murahnya murah kebangetan, enggak. Kita yang normal-normal aja gitu ya, karena menghargai juga pedagang-pedagang yang lain gitu yang sedang berjuang juga sama seperti kita. Jadi ya udah, kurang lebih teman-teman seperti itu aja. Doain semua yang lagi gua jalankan lancar, dan gua doain juga mudah-mudahan teman-teman yang ada ketertarikan untuk memulai usaha seperti yang gue jalankan dilancarkan, rencananya dilancarkan juga rezekinya, amin. Jadi ya udah, kalau gitu sampai berjumpa lagi. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe, dan oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.